Perang di Ukraina belum reda, tapi ketegangan Eropa dan Rusia justru kian memanas. Baru-baru ini, Jerman secara resmi meminta Amerika Serikat untuk menjual sistem peluncur rudal jarak menengah Typhoon yang bisa menembak hingga 2.000 km. Dengan kata lain, dari Berlin, rudal ini bisa menghantam Moskow dalam hitungan menit. Langkah ini bikin Rusia berang dan langsung mengancam akan keluar total dari moratorium pengendalian senjata. Apakah Eropa sedang bermain api? Akankah kita melihat kelahiran kembali perang dingin ala 2020-an? Mari kita bahas dengan tuntas. Sistem peluncur rudal Typhoon adalah senjata strategis milik Amerika Serikat yang dirancang untuk menembakkan rudal jelajah Tomahawk yang mampu menghantam target jarak jauh dengan presisi tinggi. Rudal SM-6 yang bisa digunakan untuk berbagai misi, anti pesawat, anti rudal, dan serangan darat. Dengan jangkauan mencapai 2.000 km, Typhoon bisa meluncur dari Eropa Barat dan menghantam target militer penting di jantung Rusia. Menurut Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, sistem ini diperlukan sebagai solusi jangka pendek sebelum Eropa berhasil membangun rudal jarak jauhnya sendiri yang diperkirakan baru tersedia dalam 7 hingga 10 tahun ke depan. Ada 3 alasan utama Jerman ingin memiliki Typhoon. 1. Ketegangan dengan Rusia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Eropa merasa perlu memperkuat pertahanannya sendiri. Jerman, sebagai negara kunci NATO, ingin mengirim sinyal tegas, kami siap membalas. 2. Kekosongan setelah runtuhnya INF. Setelah perjanjian INF atau Intermediate Range Nuclear Force Treaty runtuh pada 2019, tidak ada lagi pembatasan atas rudal jarak menengah di daratan Eropa. 3. Kemandirian militer Eropa belum siap. Produksi rudal lokal Eropa masih jauh dari matang, maka Typhoon dianggap solusi tercepat untuk mengisi kesenjangan pertahanan. Namun keputusan ini berisiko tinggi secara geopolitik. Tak lama setelah rencana ini diumumkan, Moskow langsung meradang. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Jerman sedang membuat jalan ke arah eskalasi militer yang berbahaya. Lebih jauh, Rusia memperingatkan bahwa jika Typhoon benar-benar dikerahkan di Jerman, maka Rusia tak lagi terikat pada moratorium sepihak soal rudal jarak menengah. Mereka akan mengembangkan dan menempatkan rudal sejenis di dekat perbatasan NATO. Pernyataan ini mengingatkan kita pada krisis rudal era 1980-an, ketika NATO menempatkan Pershing II di Jerman Barat yang membuat Uni Soviet kalang kabut dan Eropa nyaris masuk jurang perang nuklir. Perjanjian INF ditandatangani tahun 1987 oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Tujuannya menghapus semua rudal darat dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 km. Hasilnya, ribuan rudal dihancurkan, ketegangan antara timur dan barat menurun drastis. Dunia dianggap selangkah lebih aman dari bencana nuklir. Namun, perjanjian ini hancur pada 2019. Amerika Serikat di bawah Donald Trump menarik diri, menuduh Rusia telah melanggarnya. Rusia membantah keras dan menuding balik bahwa justru Amerika Serikat diam-diam mengembangkan senjata terlarang. Sejak saat itu, perlombaan senjata baru dimulai dan Typhoon adalah bagian dari babak itu. Langkah Jerman ini akan berdampak luas. Eropa Timur bisa menjadi medan konfrontasi militer terbaru. Rusia mungkin akan meningkatkan pengerahan senjata ke Kaliningrad dan Belarus. Negara-negara non-NATO di Eropa akan terjebak di antara dua kekuatan besar yang siap berkonflik. Jika ada kesalahan kalkulasi, satu rudal bisa memicu konflik terbuka antara NATO dan Rusia. Belum lagi reaksi publik di Eropa. Pada 1980-an, jutaan orang turun ke jalan menolak kehadiran rudal Amerika Serikat di Eropa. Akankah protes besar kembali muncul?
Keputusan Jerman membeli peluncur Typhoon dari Amerika Serikat bukan hanya soal militer. Ini adalah langkah strategis yang bisa mengubah arah keamanan global. Jika benar rudal itu ditempatkan di Eropa, dunia mungkin akan menyaksikan kebangkitan kembali Perang Dingin versi baru, di mana kecepatan peluncuran dan jarak tembak jadi taruhan utama.